Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih membahas perubahan sosial. Materinya adalah, yang pertama adalah konsep, kemudian pola dan tipologi perubahan, dan faktor-faktor penyebab perubahan sosial, faktor pendorongnya, serta faktor penghambat perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya di masyarakat. Perubahan sosial merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa di masyarakat. Perubahan yang terjadi hampir meliputi semua bidang kehidupan kita. Perubahan sosial bisa berupa kemajuan atau kemunduran. Jadi, kita bisa berubah ke arah kebaikan atau ke arah yang tidak baik. A'udzubillahi min dzalik. Perubahan sosial, menurut Davis, adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya. Termasuk di dalamnya nilai, sikap, serta pola perilaku di masyarakat. Ini adalah definisi menurut beberapa ahli yang kemarin juga sudah kalian baca di e-learning. Ustadzah hanya mereview lagi. Masih banyak definisi, kalian bisa membacanya di buku yang lain atau di Google, atau kalian mungkin punya referensi yang lain. Silakan. Sebagai wacana kalian mengerti atau memahami definisi menurut beberapa ahli. Anak-anak, di masyarakat ada dua kekuatan, yaitu unsur statika dan unsur dinamika. Bisa disebut unsur statik atau statis dan unsur dinamik, unsur yang selalu berkembang. Unsur statik merupakan kekuatan-kekuatan bertahan. Apa maksudnya? Nih, misalnya ada kelompok status quo. Status quo bisa diartikan, dipahami sebagai suatu kepentingan biasanya karena kekuasaan, sehingga seseorang yang menyandang atau mempunyai kekuasaan tersebut enggan untuk tergeser. Silakan, kalian bisa membaca lagi atau mencari pengertian status quo di beberapa referensi. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur dinamika, unsur yang selalu berubah. Adalah kekuatan yang menginginkan adanya perubahan. Tentunya pasti perubahan ke arah kebaikan. Misalnya kelompok yang merasa tidak puas dengan keadaan, mereka akan mengadakan permintaan untuk perbaikan diri kelompok atau masyarakatnya. Demo, bisa jadi ini adalah unsur dinamika. Demonya bagus, ingin memberikan aspirasi kepada para pembuat kebijakan. Hanya mungkin karena terlalu lama, kok tidak muncul umpan balik dari yang didemo? Nah, akhirnya muncullah sikap anarkis. Bisa jadi contoh yang lain adalah kelompok reformis. Coba kalian flashback ke belakang, sekitar tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi. Contoh lain adalah kelompok inovator.
kelompok yang selalu ingin mengembangkan diri dengan inovasi penemuan-penemuan baru. Atau kelompok orang-orang yang merasa atau belum mapan. Ada 5 golongan sikap kelompok terhadap perubahan. Yang pertama adalah golongan radikal revolusioner. Kemudian golongan reformis, golongan status quo, golongan konservatif, golongan apatis. Apa saja itu? Apa maknanya? Yang pertama adalah golongan radikal. Ya, ini golongan yang menginginkan perubahan yang menyeluruh dan berlangsung cepat. Nah, inilah contoh demo. Mereka biasanya menuntut perubahan, tetapi dengan cara yang instan. Bagus ketika tidak disertai dengan anarkis atau merusak. Misalnya sesuatu yang ada. Bagus. Tetapi ketika sudah mulai merusak tatanan-tatanan sosial, ini menjadi anarkis. Yang kedua adalah golongan reformis, yaitu golongan yang menginginkan perubahan yang tertata menuju keadaan yang lebih baik. Biasanya orang itu protes karena merasa ada sesuatu yang belum sempurna. Golongan yang ketiga adalah golongan konservatif. Golongan yang memiliki romantisme terhadap sejarah dan fungsi tradisional masyarakat sehingga berupaya mengembalikan situasi politik, sosial politik, dan kultural ke keadaan yang pernah ada. Ketika anak-anak membuka beberapa lembar sejarah sekitar tahun 1990 di era masa kepemimpinan Bapak Soeharto, Indonesia pernah bersuasembada beras. Bagus, di mana saat itu sembako murah, BBM terjangkau oleh rakyat, walaupun ada beberapa sisi kepemimpinan beliau yang dinilai masyarakat kurang bijaksana. Tetapi dibanding sekarang, BBM naik, kemudian sembako juga naik, merangkak, terus ke atas. Kalau udah ke atas biasanya susah harga itu untuk turun. Nah, inilah golongan-golongan yang ingin kembali ke keadaan yang dulu dirasa lebih nyaman. Golongan keempat adalah golongan status quo. Di depan tadi kita sudah sedikit membahas, ya ini golongan yang mempertahankan keadaan yang ada, biasanya terdiri dari orang-orang mapan yang takut akan tergeser dari zona nyaman. Biasanya kalau sudah mempunyai kekuasaan, sudah bisa bertindak, ya ini akan menjadi status quo karena takut akan tergeser. Dan yang terakhir adalah golongan apatis. Golongan yang tidak peduli terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Ada beberapa golongan yang misalnya masa bodoh. Terserahlah, BBM mau naik, sembako mau mahal, terserah. Toh saya juga nggak punya kendaraan. Seperti itu. Golongan yang mungkin memang tetap ada, tetapi memang harus kita hindari. Kemudian kita berlanjut ke kecenderungan masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang lama. Mengapa nilai-nilai yang lama dirasa susah untuk
dihapus. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah adanya unsur yang mempunyai fungsi tertentu dan sudah diterima masyarakat secara luas. Contohnya, HP. Sekarang HP menjadi sesuatu kebutuhan yang sangat mutlak. Diterima oleh masyarakat luas. Bahkan anak-anak pun sekarang membutuhkan HP. Kemudian yang kedua adalah unsur yang diperoleh melalui sosialisasi sejak kecil. Bisa memberikan contoh? Selanjutnya adalah unsur yang menyangkut agama. Kalau sudah menyangkut agama, susah untuk dirubah atau diperbaiki atau diingatkan. Susah, karena sudah merasa sudah menyangkut agama. Yang keempat adalah unsur yang menyangkut ideologi. Contoh, saya kalau nggak sekolah di Islam terpadu, nggak mau sekolah. Nah, itulah ada menyangkut ideologi. Bukan selalu menyangkut kepercayaan. Ideologi bisa seperti tadi contohnya. Bisa dipahami? Kita lanjut. Kita sekarang masuk ke karakteristik perubahan sosial. Ada 4. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Artinya, semua masyarakat pasti mengalami perubahan. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu biasanya diikuti oleh perubahan pada lembaga lain. 3. Perubahan yang terjadi terlalu cepat menyebabkan disorganisasi. Masih ingat? Ketika ada kata-kata dis, biasanya bersifat negatif. Disorganisasi? Apa pengertiannya? Tidak berfungsinya suatu organisasi. Jadi perubahan yang terlalu cepat biasanya menyebabkan apa? Terserah. Apakah kekacauan? Apakah protes? Yang penting organisasi tersebut menjadi tidak berfungsi. Dan yang keempat adalah perubahan tidak dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual. Artinya, hampir semua dari diri kita mengalami perubahan. Bisa sikap, bisa perilaku, bisa cara berpikir. Sampai di sini, semoga kalian menjadi lebih paham. Kita bisa masuk ke obrolan di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.